udah bekerja, udah punya mobil, udah kaya, udah punya macam-macam lah gitu kan. Suami juga udah punya, Pak. Nah, itu apakah ketika menikah harta yang mereka bawaan mereka sendiri itu menjadi harta bersama sendiri atau gimana ya, Pak? Ya, perempuannya punya pegawai, punya usaha, punya sawit, begitu, suaminya punya walet, terus menikah, itu harta bawaan. Jadi masing-masing punya harta bawaan, ataupun ada yang tidak, itu tetap dipisahkan. Oh, berarti tidak bisa digugat ketika bercerai, ini juga hartaku, hartamu hartaku gitu, beda lagi, nggak bisa, Pak? Tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat peradilan, berjumpa lagi dengan saya Kiki di acara PAS Talk, Pengadilan Agama Sukamara Talk. Hari ini sahabat peradilan sangat istimewa sekali karena saya kedatangan tamu luar biasa dari Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, yang mulia Dr. Andes Haji UU Abdul Haris MH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat, Mbak? Sehat yang mulia. Sehat ya, udah dari kemarin sampai hari ini ya yang mulia ya, berhadir di Pengadilan Agama Sukamara untuk pengawasan, betul pembinaan, ya, Pak? Pembinaan dan pengawasan. Jadi kami selama 3 hari diberikan tugas oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Jadi bukan pengawasan saja, pembinaan. Jadi saya juga kesempatan senang sekali saya bisa dimanfaatkan untuk ikut di podcast ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Di tengah-tengah kepadatan jadwal terkait pembinaan dan pengawasan ini, berkesempatan ya Pak ya untuk mengisi podcast di sini. Alhamdulillah sekali. Dan beliau ini merupakan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya. Betul. Saya mau nanya dong, waduh. Apa pribadi atau curhat? Nanya masalah. Ya lumayan lah, ada setengah-setengah curhat gitu ya. Jadi beberapa waktu lalu tuh kita kan ada bener rame-rame banget di media sosial, terus di TV, di Instagram, di mana-mana terkait ada artis terkenal nih Pak. Jadi mereka itu bercerai, kemudian ada yang mengajukan gugatan terkait dengan pembagian harta bersama pasca perceraian, kalau tidak salah seperti itu ya Emil. Jadi saya selaku orang awam nih terkait hal itu rasanya bertanya-tanya apa sih bedanya gitu ya, pembagian harta bersama pasca perceraian dengan pembagian harta bersama, baik itu harta bersama harta warisan mungkin ya, atau mungkin harta karun bisa jadi ya. Jadi apa bedanya nih Bapak? Jadi harta karun lah hartanya zaman korun dulu ya, bukan bahasan kita. Oh iya. Jadi ada harta warisan, harta yang timbul ketika ada kejadian atau meninggalnya seseorang, itu jadi warisan. Kalau harta bersama itu muncul setelah terjadi akhir perkawinan, berakhirnya perkawinan, pernikahan. Perkawinan kalau ada undang-undang perkawinan, penggunaannya bukan pernikahan. Bukan pernikahan. Jadi perkawinan. Jadi perkawinan dari ujung sini tahun berapa sampai itu muncullah harta bersama. Jadi harta bersama itu muncul ketika berakhirnya suatu perkawinan melalui perceraian. Kalau berakhirnya perkawinan melalui kematian, itu namanya waris. Oh, beda lagi ya Pak ya? Waris. Tapi waris juga akan diperhitungkan tentang harta selama masa pernikahan itu. Harta bersama juga diperhitungkan pada waktu pembahasan masalah harta waris. Jadi waris itu muncul dengan meninggal seseorang, tapi harta bersama itu muncul karena berakhirnya perkawinan melalui perceraian. Jadi kalau dengan kematian kewarisan. Ini mau pilih apa? Bahwa waris atau harta bersama ini? Harta bersama aja Pak. Gitu ya. Yang masih relate ya, gitu kan, banyak pertanyaan. Ketika artis itu menggugat, di pengadilan namanya menggugat. Mengajukan gugatan untuk pembagian harta bersama, namanya gugatan hak bersama. Kalau dalam di perkara itu harta bersama. Gugatan hak bersama. Harta bersama itu muncul karena perceraian. Berarti persyaratannya harus cerai dulu ya Pak ya, biar bisa dapat pembagian harta bersama ini ya. Jadi harta yang dikumpul selama perkawinan itu nggak pernah dibilang itu harta bersama kita. Ya uangmu uangku, uangku uangmu kan.
silakan katanya, pakai aja mobilnya papa. Kata mamanya, silakan pakai uangnya mama. Ketika perkawinan tidak masalah. Tapi ketika berakhir dengan perceraian, itu suami atau istri itu mempermasalahkan. Jadi ketika itu. Jadi siapa yang berhak mengajukan terkait pembagian harta bersama ini? Boleh istri, boleh suami, atau bahkan anak, Pak? Jadi harta bersama itu harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Jadi kalau perkawinan 1 Januari berakhir 31 Desember, itulah selama itu. Selama itu papanya menikahnya tahun berapa sampai berakhir. Dan yang mengajukan itu suami atau istri saja. Kalau anak nggak ada. Karena anak bukan pihak yang ikut dalam pengumpulan harta itu. Berarti khusus suami ataupun istri meskipun anaknya udah dewasa tidak memiliki hak ya. Setelah bercerai. Atau bisa juga diajukan bersamaan dengan perceraian. Cuman alangkah baiknya kalau dilaksanakan setelah perceraian. Karena apa? Kalau bersamaan dengan dia dalam perundangan boleh bersama. Pada saat mengajukan perceraian boleh juga untuk membahas itu, untuk dijadikan digugat. Tapi yang paling bagus itu setelah perceraian selesai. Karena apa? Perceraian kasusnya lain, lebih cenderung ke persidangannya tertutup dari segi persidangan. Kalau harta bersama karena kebendaan terbuka. Oh, berarti harus bisa beda ya Pak ya, pengajuan gugatannya. Jadi yang ribut kan ketika, makanya pemeriksaannya itu perceraian dulu dan lebih cenderung tertutup untuk umum. Sedangkan kalau kebendaan itu terbuka sebagai perdata biasa. Kalau tentang perceraian kan kekhususan dalam persidangan tertutup. Tapi bisa mengajukannya sekaligus ketika ingin berniat bercerai, sekaligus diajukan gugatan pembagian harta bersama, itu bisa ya Pak ya? Bisa. Tapi pada saat sedang panasnya emosi, itu dalam satu sisi bisa merugikan para pihak karena dia tidak konsentrasi untuk membahas atau mengajukan gugatan atau pembuktian apa karena sedang emosi. Tapi kalau setelah perceraian itu lebih dari segi emosinya. Tapi hak para pihak punya. Tetap jadi siapa yang mau mengajukan bisa bersamaan atau kadang-kadang orang yang perceraian dulu baru besoknya diajukan lagi gugatannya. Setelah tenang, setelah itu diajukan juga tentang harta bersamanya. Kalau misalkan Pak tadi kan katanya harta bersama itu dari sejak pertama menikah hingga berakhirnya suatu hubungan. Misalkan nih Pak, dari sebelum menikah itu perempuannya udah bekerja, udah punya mobil, udah punya macam-macam lah gitu kan. Suami juga udah punya Pak. Nah itu apakah ketika menikah harta yang bawaan mereka sendiri itu menjadi harta bersama sendiri atau gimana ya Pak? Ya. Perempuannya punya pegawai, punya usaha, punya sawit, begitu, suaminya punya walet, terus menikah, itu harta bawaan. Jadi masing-masing punya harta bawaan, ataupun ada yang tidak, itu tetap dipisahkan. Oh berarti tidak bisa digugat ketika bercerai, ini juga hartaku, hartaku, itu beda lagi, nggak bisa Pak? Tidak bisa. Walaupun dalam sehari-hari, pakai aja mobilku, padahal mobil dia sebelum nikah, tapi ketika diperkarakan, disengketakan itu jelas. Kalau sengketa itu harus kapan, di mana, siapa, kan harus jelas. Jelas mobil itu atau sawit itu sebelum dia menikah. Nikah 2022, 2020. Sawitnya kan tahun 2015, mobilnya 2019. Suaminya juga dia punya ini. Jadi itu harta bawaan. Jadi harta bawaan itu tidak bercampur dengan harta bersama. Dalam pembagian tuntutan. Tapi dalam hari-hari mungkin bercampur. Tapi jelas itu ada. Tidak bisa mobilnya nggak dipakai. Makanya di dalam pernikahan itu ada perjanjian pernikahan. Di antaranya tentang pemisahan harta. Gitu kan. Ada ya Pak ya? Ya kalau artis biasa kan ada. Udah nikah belum? Belum. Nah kebetulan sampai masih doain bentar lagi. Insya Allah. Mudah-mudahan sudah podcast ini nikah. Waduh amin. Siapa tahu ada jodohnya habis ini. Iya. Jadi gitu. Jadi harta bawaan,
harta yang dibawa masing aja yang punya hak untuk itu kan. Tapi bercampurnya boleh. Dalam bercampur maksudnya dalam kaitannya waktu masih menikah ya Pak ya. ya. Dalam hal bercampurnya itu maksudnya masih tidak boleh menggunakan mobilnya atau apanya. Kalau dia punya ini mungkin ada. Tapi ketika dijadikan sengketa, itu kan jelas dalam pembuktian dalam apa masing-masing kan punya bukti. Si suami punya bukti bahwa dulu sudah punya mobil, si istri sudah punya sawit. Baik. Itu juga sehingga itu kan. Jadi itu tidak bisa diganggu gugat, sudah masing-masing begitu ya Pak ya. Yang diperoleh aja. Jadi kalau sekarang suami istri punya walet, nah sejak nikah waletnya aja yang dianukan. Walet dengan empang dengan apa upamanya. Itu aja berarti yang diajuin ke gugatan. Jadi ya, kalau Kiki sudah punya motor, punya mobil itu tetap tidak diadukan. Nanti setelah menikah Kiki punya apa dengan suami itu baru yang ditentukan. Untuk mengetahui bahwa itu ketika nanti ya nggak ada sih orang yang bercita-cita ingin bercerai ya Pak ya ketika menikah Pak. Maksudnya ketika kita berencana untuk menikah supaya lebih paham nih Pak. Nanti ketika menikah supaya tidak bercampur ini itu dalam sebelum pernikahan itu ada perjanjian pernikahan yang seperti apa? Perjanjian pernikahan berkaitan dengan perjanjian itu bukan kaitan dengan harta. Jangan perjanjian nanti kalau ketemu ke mertua ini bukan perjanjian. Bukan yang seperti itu maksudnya. Nanti kalau ini bukan. Nanti kalau anak tuh anak aja belum punya itu. Jadi perjanjian perkawinan tergantung kepada pemisahan harta. Jadi harta yang diperoleh selama ini dengan jadi terutama artis kan sudah kaya-kaya ya. Iya. Jadi setelah menikah ada juga yang minta bahwa penghasilan untuk ini tidak jadikan harta bersama tapi untuk pribadi. Itu dia ada sebelum menikah. Bukan sebelum atau pada saat itu pada saat nikah bisa ditantang itu atau bukan setelah nikah ada perjanjian itu tidak. Sebelum ya Pak ya. Misalkan sebelum menikah sudah ada perjanjian misalkan harta yang kamu bawa harta bersama jadinya harta yang saya bawa harta bersama jadinya itu jatuhnya ketika perceraian gimana Pak? Berarti sesuai dengan perjanjian pranikah tadi Pak? Iya, karena perjanjian kan sifat perjanjian itu mengikat dirinya. Berarti mau nggak mau. Ya, mengikat kepada orang yang perjanjian itu mengikat kepada orang yang membuat perjanjian itu. Jadi kalau si A dengan si B berjanji, bikin dia sudah. Kiki nggak ada ikatan ke situ, jadi karena A dengan B yang berjanji. Balik lagi nih Pak, saya beberapa waktu lalu ada nonton berita artis juga nih Mas. Ya. Kelihatan seneng gosip ini gosip Pak. Ya. Suka nonton gosip. Jadi waktu itu kan si laki-laki yang aktor ini hartanya banyak nih Pak sebelum menikah. Jadi udah harta bawaan itu kan. Menikahlah sama si perempuan ini. Menikah ini perempuannya tidak punya penghasilan apa-apa dan ketika mereka bercerai, perempuan ini kan tidak bekerja Pak. Ketika mereka bercerai, kok diberitakan si perempuan ini tidak mendapatkan harta sepeser pun kata si pengadilan begitu Pak. Itu gimana Pak? Kan harusnya setelah menikah kan laki-lakinya ada bekerja, ada berpenghasilan, katanya harus bersama, jadi harta bersama. Apakah sebelumnya ada perjanjian atau gimana? Aturan hukum dengan kasus beda. Kasus itu tidak bisa dijadikan patokan. Karena apa? Didasari dengan kejadian fakta hukum apa? Tidak bisa dijadikan kasus seseorang tidak bisa dijadikan. Tapi pada dasarnya bahwa sekalipun istri tidak bekerja, itu punya harta bersama. Kecuali kalau diperjanjikan sebelumnya. Kita kan tidak tahu untuk kasus itu. Jadi tidak bisa serta-merta bahwa kasus itu jadikan hak hukum untuk satu. Kecuali kasus hukum itu aturan ketika perkara jadi jurisprudensi. Tapi kalau kasus seseorang itu tidak bisa. Karena kasus itu tidak akan yang sama. Mungkin hampir sama. Tapi kita kan tidak tahu. Kalau istri tidak dapat, masih tidak dapat sih. Saya nonton berita begitu ya Pak ya. Bisa saja karena mungkin sejak ya, Pak sebelum menikah diperjanjikan. Kamu dapat di sini hidup ini nanti kamu saya kasih ini. Hasil saya selama menjadi suami, jadi artis ini penghasilan untuk saya. Bisa saja. Sebelum menikah bisa mungkin tadinya Pak. Bisa saja. Itu bisa. Mungkin diperjanjikan kita tidak tahu. Hanya namanya juga berita kadang-kadang untuk menarik itu tadi. Tambahan apakah bumbu-bumbu. Kalau sama saya tidak bisa mungkin. Jadi ada yang diperjanjikan mungkin dan istrinya mau juga karena suaminya nggak dibayar juga suami artis mungkin. Iya. Jadi, tapi kalau dalam aturan bahwa
Tidak mempermasalahkan siapa yang bekerja, siapa yang menghasilkan. Selama dalam jenjang pernikahan itu, masa nikah itulah suami atau istri itu punya hak dari harta bersama, kecuali diperjanjikan. Jadi janji. Kalau Kiki nikah udah punya sawah, punya motor, udahlah kita untuk modal semua itu saya tidak usah. Silahkan diperjanjikan. Diperjanjikan sebelum pernikahan. Gitu. Berarti perlunya pengetahuan juga sebelum menikah ya Pak ya? Ya terkait jadi, harta tapi ini. Orang jangan memperbicarakan masalah harta bersama, karena itu ketika membicarakan harta juga muncul dari situ kadang-kadang ketidakharmonisan itu. Jadi sebetulnya harta bersama itu harta yang muncul itu istilah itu ketika ada berakhirnya pernikahan ada itu. Sebetulnya ketika aman-aman aja nggak ada harta. Bilang ini harta bersama, ini tidak ada. Istilah itu harta bersama. Sama dengan harta warisan muncul karena meninggalnya. Ketika masih hidup ya biasa. Biasa aja ya Pak ya. Nggak ada terpikir mungkin makan. Apa itu kan begitu. Gimana? Udah jelas gambaran. Udah sih Pak. Jadi ada planning sendiri, ada ilmu sendiri yang akhirnya terserap lah terkait harta bersama ini. Tapi gitu. Sebagai orang yang beragama tentang harta itu sebetulnya karena kita ini Allah yang memberikan rezeki, makanya perlu kelegoan, perlu anukan bahwa kita sifatnya ikhtiar, tapi Allah yang menentukan. Jadi sah-sah saja memperjanjikan atau membuat perjanjian susah-sah saja sebagai itu kan. Karena kadang-kadang hasil yang selama ini yang memang itu suka diberikan kepada orang tua. Karena itu ketika bercampur khawatir dia tidak bisa ngasih orang tua. Kenapa ketika dia gadis bisa ngasih orang tua, membayarkan listriknya, terus memberikan kebutuhannya setelah menikah itu kan. Jadi maka diperjanjikan. Kalau terkait persidangan di gugatan pembagian harta bersama ini, apa yang membedakan Pak dengan perkara-perkara gugatan yang lain? Jadi dari pengadilan itu ada gugatan, ada permohonan. Ketika tidak ada pihak, tidak ada sengketa, pakainya permohonan. Kalau sifatnya kontensius atau ada perlawanan namanya gugatan. Jadi harta bersama itu diajukan menggunakan gugatan. Jadi siapa suami, istrinya atau kuasanya siapa. Jadi apakah kuasa hukumnya, suaminya, maksudnya janda atau duda. Kalau setelah menikah ya, setelah bercerai. Sabarkan janda, duda silakan. Tapi kalau dalam mengajukan perceraian juga bisa suami atau istri yang mengajukan perceraian bisa bersamaan. Dibolehkan secara hukum. Pasti membawa lawyer juga ya Pak masing-masingnya kalau ya, mengajukan silakan, perkara ini. Karena dia tidak mampu, sibuk, menggunakan kuasa hukum silakan. Tidak, karena kuasa hukum itu hanya mewakili supaya dia itu mengajukan gugatan, persetujuan sesuai dengan jalur. Jadi karena dia kurang paham, karena sibuk, karena apa. Baik, tahapannya sendiri Pak untuk pengajuan yang kan datang ke pengadilan mengajukan cuma itu, seperti perkara yang lain ya Pak sama, ya. Bisa dibikinkan oleh kuasanya atau melalui kan di pengadilan ada pasbaku. Iya. Pasbaku hukum dan gratis loh. Gratis kan. Itu kan masuk ajukan, terus ajukan dia punya harta ini di soal pernikahan ini. Dan itu harus dibuktikan. Jadi di pengadilan itu yang ngaku yang bukti. Jadi ngaku aja nggak boleh. Saya punya sawit, harus dibuktikan ada sertifikatnya, ada orang yang tahu bahwa Kiki panen. Gitu. Jadi di pengadilan itu tidak asal. Silakan orang berbicara di luar, tapi yang dipertimbangkan itu apa yang terjadi disampaikan di ruang sidang. Mau berkuar-kuar silakan, tapi di persidangan sidang. Saya pernah lihat Pak, ada rumah tulisannya disita pengadilan, bla 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 gitu. Itu maksudnya yang disita itu bentuknya bagaimana Pak? Jadi sita itu sebagai jaminan. Bisa aja ketika sengketa harta bersama, ketika penuntutan hak nafkah, itu atau ketika jadi tuntutan kebendaan waris apa jadi sita sebagai jaminan bahwa selama disita itu objek itu tidak dipindah tangankan. Tidak dijual maupun karena itu. Tapi majelis juga setelah mempertimbangkan ada enggak
tanda-tanda bahwa dia akan dipindah tangankan, sehingga untuk menjamin sebetulnya sita itu bukan kepentingan yang mengajukan permohonan sita, tapi untuk kepentingan bersama, sehingga haknya terjaga, hak kedua belah pihak, baik penggugat bukan mengamankan hak penggugatnya aja berarti kan? Iya, karena di situ apalagi itu harta itu ternyata itu jadi ada kepentingan juga. Jadi sita itu bukan untuk menjamin karena ketika harta bersama atau itu untuk bukan kepentingan sendiri, kepentingan itu, sehingga tidak dipindah tangankan karena objek itu sedang disengketakan. Iya. Jadi sampai putus ininya Pak ya, pembagian hartanya udah gitu baru ini ya Pak ya. Nanti, jadi misalkan udah disita kayak gitu nggak boleh misalkan rumah nih Pak, berarti nggak boleh di tempat tinggali sama kedua belah pihak Pak. Bisa di tempat tinggali ketika ada perjanjian, pokoknya kalau disita itu kan lain dengan dieksekusi. Disita itu secara hukum, gitu kan. Lain kalau eksekusi kan ada pengosongan, kalau sita tidak. Oh, masih bisa boleh aja orang berarti. itu kan. Cuman tidak dipindah tangan kan, tidak dibeli, jualkan atau diapakan, dipindah tangan kan, istilahnya dalam hukum dipindah tangan. Tujuannya Pak supaya tidak dijual belikan, misalkan dijual karena belikan. Harta ini sedang dibicarakan. Sama kalau kita mempersengketakan barang yang nggak jelas kan nggak bisa. Ketika disengketakan ternyata lagi disengketakan dijual. Oh iya. Gitu. Ke pihak lain. Gimana nanti untuk ketika eksekusinya, ketika pemenuhan putusannya gimana, ketika barang itu sudah dipindah tangan. Jadi penjaminan bahwa barang itu tidak dipindah tangan, sita itu. Jadi kan gitu. Jadi Pak, ketika pembagian harta bersama itu, ketika putus, apakah suami dan istri mendapatkan hak yang sama atau ada perbedaan jumlah materi nih Pak? Aturan pokok bahwa suami atau istri yang bercerai, janda atau duda itu mendapat masing-masing separuh atau setengah. Tergantung nanti harta yang mana yang dibuktikan oleh majelis itu. Nanti kan majelis memilahnya ini harta ini enggak ini. Harta ini harta bawaan. Ini harta bersama. Ini harta milik berdua namun masih dijadikan jaminan utang di bank. Enggak bisa. Karena orang usaha kan akhirnya kebun yang di sana tuh sertifikat dijaminkan di bank untuk jaminan karena dia kredit, itu tidak bisa karena itu belum milik sempurna, belum milik penuh karena itu menjadi jaminan. Oh jadi nanti statusnya gimana Pak? Misalkan ada tanah yang masih jadi jaminan di bank, ketika udah putus di pengadilan pembagian hartanya? Harta bersama tidak akan ditetapkan sebagai harta utama karena itu tidak bisa dimasukkan. Bisa diajukan kembali setelah jadi hak milik penuh. Tidak hilang hak. Makanya di NO tidak diterima. Kalau tidak diterima itu berarti dia punya peluang untuk diajukan kembali. Kalau ditolak berarti sudah tidak terbukti, makanya ditolak. Jadi makanya ketika ada barang yang sedang jadi jaminan mesti majelis akan menyatakan itu tidak dapat terima. Tidak terima, tidak apa bahwa perkara itu masih bisa disengketakan lagi. Objek itu masih bisa disengketakan lagi. Setelah lunas nanti. Setelah lunas tapi kalau sekarang dibagi itu milik berdua, yang bayar siapa? Yang bayar siapa ya? Tetap berarti bank yang jual yang lelang. Iya. Jadi kan tidak itu. Karena putusan pengadilan itu harus bisa dilaksanakan. Kalau tidak bisa dilaksanakan itu bukan putusan pengadilan. Rumit juga ya Pak. Iya. Sebagai orang awam memahaminya cukup rumit jadinya. Dalam persidangan tuh penyelesaian perkara ada mediasi. Maka dengan mediasi berdamai, mencari solusi terbaik, gitu. Bisa aja tidak 1,5 dengan setengah, bisa 40-60 karena pertimbangan itu. Oh bisa hasil ya, perdamaian mereka itu sah-sah saja karena perdamaian itu hasil dari mediasi berarti kesepakatan bersama. Artinya tidak bisa kalau rumah dibagi dua kan rusak. Iya. Jadi rumah yang di sini untuk ini, rumah yang ini plus motor plus ini itu akan jadi perdamaian tuh memang dan bisa kan perdamaian itu lebih bagus. Makanya mediasi jadi berarti hasil perdamaian itu lebih bagus. Lebih bagus. Tidak serta-merta bahwa seperti kita memotong kue sama besarnya karena tidak bisa itu makanya dipilihlah mana yang itu kan itu akan lebih baik. Makanya selalu ketika persidangan ada pihak lawan bersengketa selalu ada mediasi.
Kalau nggak ada mediasi nggak bakal demi hukum itu. Maka disitulah jadi ada temu kesepakatan, ada perdamaian untuk ini sepakat. Apakah perdamaian secara penuh yang itu atau memang hanya dengan menyatakan selesai atau memang supaya perdamaian itu dimasukkan dalam putusan itu kan, sehingga perkara itu akan kita sebagai umat Islam apalagi bahwa perdamaian itu yang utama ya Pak ya. Kalau bisa mah damai-damai aja ya, gitu. Kalau bisa jangan bercerai. Betul. Pak boleh deh yang terakhir kasih apa ya, motivasi, boleh kasih pesan untuk saya, terutama untuk sahabat peradilan juga begitu. Ya, untuk teman-teman semua yang peradilan, ketika ada pihak yang mengajukan perkara tentang harta bersama, layanilah dengan baik, karena bisa disatukan dengan perceraian saat bisa terpisah. Keduanya, ketika kepada para masyarakat, hak siapapun bukan juga gugatan, tapi membicarakan secara kekeluargaan, perdamaian itu ada lebih baik. Makanya ketika berperkara di pengadilan, ikutilah mediasi, karena memang itu aturan beracara di Indonesia, dan itulah sebetulnya mediasi, itu perdamaian yang dianjurkan oleh Islam. Itu ya bagi ya cukup ya. Boleh. Karena saya cuma mengerjakan yang lain lagi. Betul, karena padat banget jadwal beliau ini. Ya. Terima kasih banyak Pak Yang Mulia sudah berkenan mengisi podcast kali ini. Mudah-mudahan nanti kalau ada kunjungan lagi, ada pengawasan dan pembinaan di sini. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila kepada teman-teman, sahabat-sahabat semua yang ikut menikmati atau acara ini, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sebagai manusia biasa, yang jelas kita harus, mari kita bekerja, berusaha dengan baik, dan kita selalu menjaga untuk senantiasa berdamai, sehingga perdamaian bagus. Ya, jangan ada terpikir untuk bercerai ya Pak ya. Iya. Jadi tidak baik kalau menikah untuk membuat perceraian. Berarti bagi yang mau menikah seperti saya jangan mikir dulu harta. Jangan takut menikah. Oh baik. Karena kenapa percaya? Karena tapi kenapa percaya? Karena pernah menikah. Jadi jangan menikah, tidak demikian. Baik. Perceraian itu ada bagi orang yang pernah menikah, bukan karena menikah. Perceraian itu terjadi karena orang pernah menikah. Jadi bukan kenapa perceraian? Karena dia menikah tidak bisa. Itu berarti yang kalau daripada jangan nikah lagi, banyak nikah aja, jangan takut. Jadi ya, makasih ya semuanya. Betul. Terima kasih banyak ya. Mohon maaf nih Pak kalau ada kurang-kurang, ada salah-salah kata, bahasa atau apa yang kurang. Iya, betul. Terima kasih banyak sahabat peradilan. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.